Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang analisis posisi dalam pendidikan. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Fitriyanti. Kepada Saudari Dwi Fitriyanti saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriyanti dengan NIM A1D5-19035 akan menjelaskan mengenai penggunaan analisis posisi dalam perencanaan pendidikan. Analisis posisi sistem pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan manajemen pendidikan. Beberapa alasan pentingnya analisis posisi pendidikan antara lain dikemukakan oleh Abin Samsudin yang menyatakan bahwa hasil analisis itu akan memberikan gambaran tentang kedudukan dan keadaan sistem yang bersangkutan pada saat ini, yang mencakup segi-segi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam sistem itu sendiri, peluang dan tantangan dari luar sistem itu. Gambaran yang jelas dan objektif tentang posisi sistem pendidikan pada saat ini dapat digunakan sebagai satu, bahan untuk membandingkan dengan posisinya di masa yang akan datang. Dua, bahan penyusunan dan penyempurnaan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sehingga dapat disusun sasaran yang realistis. Kemudian ada penggunaan analisis posisi dalam perencanaan pendidikan, mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem dan sekaligus sebagai suatu usaha meskipun bukan selalu konotasi dan bermakna bisnis. Atas dasar itu, maka analisis posisi dapat diterapkan ke dalam perencanaan dan manajemen sistem pendidikan. Selanjutnya, metode analisis dalam sistem pendidikan. Metode analisis posisi sistem pendidikan, langkah-langkah analisis posisi sistem pendidikan secara umum serupa dengan langkah atau tahap-tahap kegiatan penelitian atau evaluasi. Antara lain, 1. Pengumpulan data dan informasi, 2. Pengorganisasian data dan informasi, 3. Penafsiran dan analisis data dan informasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. Analisis sistem pendidikan tidak dimulai dengan perumusan masalah atau hipotesis, melainkan cukup mulai dengan membuat desain, rincian jenis, serta kualifikasi data dan informasi. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwi Fitriyanti atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai kondisi internal sistem pendidikan. Kondisi internal sistem pendidikan yang pertama yaitu unit analisis. Di atas telah dikemukakan bahwa fokus sasaran analisis posisi sistem pendidikan ditujukan pada upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi sistem pendidikan pada saat ini, baik yang berkaitan dengan kelayakan keseluruhan perangkat sistemnya maupun kelayakan kinerjanya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan dulu pola, tingkat, atau jenjang dan jenis satuan atau unit sistem atau organisasi yang mana analisis posisi sistem pendidikan itu hendak dilakukan. Apakah pada tingkat makro, meso, mikro, atau satuan pendidikan, atau sekolah, program studi, pusat pendidikan, dan latihan biro, atau bagian lembaga unit pelaksanaan teknis. Yang kedua yaitu substansi telaahan. Bidang hasil pokok atau kerisal area terdiri atas sejumlah bidang kegiatan serta perangkat komponen yang dipandang strategis langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sistem yang bersangkutan yang bervariasi sesuai dengan tingkat, jenjang, dan jenis atau kekhususan unit kerjanya. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur 5M, man, material, money, method, and machine, walaupun kekuatan tentang jumlah, kualifikasi, dan persyaratan ambang yang berbeda, telah dimaklumi bahwa pada tingkat sistem pendidikan yang paling sederhana sekalipun, unsur dan variabelnya cukup rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang tepat, diantaranya yang dipandang paling bernilai strategis untuk diikut sertakan ke dalam sasarannya.
Terdapat beberapa macam metode dan teknik analisis posisi sistem pendidikan dan penentuan sasaran pendidikan, di antaranya yang pertama yaitu metode pemeriksaan hasil, yang kedua metode input proses output, yang ketiga metode analisis rusuk ikan, yang keempat teknik Delphi, dan yang kelima yaitu model konteks input proses produk. Dengan penyederhanaan dan adaptasi sesuai dengan keperluan analisis, posisi sistem pendidikan dan penentuan sasaran hasilnya, maka secara visual, menurut pendapat Abin, mengadaptasi model CIPP itu berkenaan dengan perangkat sistem dan indikator kinerjanya dapat dijelaskan sebagai yang pertama yaitu ada satuan atau unit kerja, terbagi menjadi yang pertama yaitu tujuan, merupakan pernyataan tentang situasi atau keadaan dan posisi sistem yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu persyaratan ambang, merupakan perangkat ketentuan dan peraturan serta perangkat norma atau ukuran standar kelayakan perangkat sistem dan kelayakan kinerja sistem, serta yang secara minimal harus terpenuhi secara memadai. Sedangkan yang ketiga yaitu masukan atau sumber-sumber menyangkut segala hal yang berkontribusi atau berpengaruh terhadap sistem, terdiri atas masukan dasar, permasalahan, masukan instrumental, dan masukan lingkungan trigatra. Yang keempat yaitu proses, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan transformatif dan interaktif dalam pemanfaatan segala masukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan atau tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya, penggunaan teknik analisis SWOT. Penggunaan teknik analisis SWOT hasil kajian terhadap lingkungan internal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dianalisis lebih lanjut dengan teknik analisis SWOT. Inti hasil kajian diorganisasikan dalam matriks SWOT. Kriterianya menyangkut apa saja yang dimaksud sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman ataupun tantangan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Sela, saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Francisca. Dengan NIM A1D5-19055, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya mohon maaf, off-cam kena sinyal di sini kurang bagus. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, jelaskan posisi sistem pendidikan nasional yang kita dewasa ini dalam perkembangan negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sela atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan menyebutkan nama dan NIM. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kenalkan nama saya Putri Anggraini dengan NIM A1D51940. Izin bertanya, bagaimana sistem pendidikan nasional mengantisipasi isu globalisasi pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Anggraini atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk memberikan jawaban kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baiklah, langsung saja. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Saudari Sela Francisca, akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Saudari Dwi Fitriyanti. Kepada Saudari Dwi Fitriyanti, saya persilakan.
Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sela dengan pertanyaan, jelaskan posisi sistem pendidikan nasional kita dewasa ini dalam pengembangan negara dan bangsa. Jawabannya, pasal 31 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pelatihan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi Fitriyanti atas jawabannya. Kepada Saudari Sela Francisca, apakah bisa dipahami jawaban dari Saudari Dewi Fitriyanti? Baiklah, terima kasih pada Saudari Dewi Fitriyanti dan Saudara moderator sudah dapat memahaminya. Saya kembalikan lagi pada Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Putri Anggreni yang akan saya jawab sendiri, yaitu dengan pertanyaan bagaimana sistem pendidikan nasional mengantisipasi isu globalisasi pendidikan. Menurut pendapat saya, sistem pendidikan nasional kita telah mengantisipasi globalisasi pendidikan ini. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pasal 1 menegaskan bahwa lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa pokok pikiran upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya untuk menghadapi globalisasi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, merubah paradigma pendidikan berwawasan nasional ke paradigma pendidikan global. Perubahan paradigma ini sangat mempengaruhi semua komponen pendidikan dan pembelajaran, mulai dari pendanaan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan komitmen pemerintah di bidang pendidikan yang ditunjukkan oleh besarnya alokasi anggaran negara untuk pendidikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik baik di bidang materi pembelajaran, metode pembelajaran maupun teknologi pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di bidang manajemen dan ICT. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendidikan tersebut. Itu saja jawaban dari saya kepada Saudari Putri Anggraini. Apakah bisa dipahami jawaban dari saya?